pengajaran kita. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, kawannya kita keluar kelas akan informasi. Semua siap. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membacakan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu. Terima kasih. Selanjutnya kita bilang ketua kelas semuanya bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Dan kita juga membahas pada hari ini adalah dampak positif dan negatif bermedia sosial. Ini pembahasan yang sangat luar biasa. Positif dan negatif dalam menggunakan media sosial. Anak-anak Bapak, apakah masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Masih, Pak. Masih. Nah, coba sampaikan apa pembelajaran kita kemarin? Adab di masyarakat dan bijak menggunakan media sosial. Adab di dalam lingkungan masyarakat. Ini banyak terjadi pertengkaran, permusuhan dan lain sebagainya yang kita bahas kemarin. Adab di masyarakat dan bijak menggunakan media sosial. Kemudian Anda Bapak, apa sebenarnya informasi yang Anda peroleh dari media sosial? Luar biasa. Iya, bisa menghubungi orang tua. Ya. Iya. Iya, luar biasa. Sebagai alat komunikasi, sebagai ilmu, sebagai peluang usaha, itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, apa bahayanya media sosial bagi Anda? Iya, luar biasa. Kata? Seperti gangguan tidur, bergadang saat main. Iya, sangat menggunakan media sosial itu kita bergadang atau lain sebagainya. Merusaknya mata, sama penurunan kesehatan fisik, Iya, iya. cyberbullying, kesehatan mental. Iya, banyak bahayanya juga banyak. Dan lain-lain sebagainya juga pasti banyak ya. Kemudian pembelajaran kita dan kegiatan kita yang pertama, pembelajaran menggunakan LKPD. Yang kedua, bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman sekelompok Anda. Yang keempat, lakukan setiap tahapan kegiatan pembelajaran di LKPD. Yang kelima,
tanyakan kepada guru apabila ada hal yang kurang dimengerti. Misalnya kita, dan karena nanti akan kita diminta untuk presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Atau di kelompok kita masing-masing kita akan presentasikan apa yang kita bahas. Kemudian yang ketujuh, kita evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian tujuan kita mempelajari ini adalah menganalisis dampak positif, karena dampak positif media sosial ini banyak. Apa manfaat mempelajari dampak positif dan negatif media sosial? Ini manfaatnya. Agar bijak menggunakan media sosial. Ini dampaknya. Kedua, terhindar dari informasi yang tidak bermanfaat. Ini adalah kita menggunakan media sosial. Kemudian Bapak akan menilai Anda semuanya, menilai sikap, kerjasamanya bagaimana, kejujurannya bagaimana, disiplinnya bagaimana, religiusnya bagaimana dalam pengamatan apa atau observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, tes formatif dengan pilihan ganda dan melalui kuisis yang Bapak pilih. Yang ketiga, penilaian keterampilan, praktik dan presentasi. Kita masuk kepada tadi, ini ada staging dan apa? 3 cara untuk menghancurkan ini. Coba lainnya. Oke, anak-anak Bapak silakan kerjakan, amati gambar ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Coba Anda diskusikan. Nanti Anda akan tanya jawab seperti mana. Silakan diskusikan. Ya. Silakan diskusikan. Gambar 1, 2, 3. Silakan. Diskusinya silakan, kerja kelompoknya bagus. Karena dia akan dipresentasikan masing-masing kelompok terhadap apa yang Anda diskusikan. Karena waktu kita sangat terbatas, Pak kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi terhadap gambar yang ada di depan itu. Oke, waktunya diskusi kita cukupkan ya. Sekarang apa yang Anda diskusikan itu coba Anda presentasikan. Kita mulai dari kelompok yang suka dulu. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang ini dulu? Kelompok berapa yang ini dulu? Tampil. Oke. Kelompok 1 ingin tampil. Silakan kelompok 1. Silakan Anda sampaikan hasil diskusi Anda. Baiklah, saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami, yaitu pada gambar 1. Pada gambar tersebut yaitu bullying di sosial media. Bullying di sosial media dapat merusak hubungan. Contohnya, pada sosialisasi, jika seseorang terus-terusan dibully, orang itu tidak akan mau berteman dan bergaul karena di pikirannya terus terpikir dan dapat mengakibatkan depresi dan gangguan mental serta memicu untuk membunuh diri. Yang dari saya, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 bagaimana menanggapi dengan hasil presentasi dari kelompok 1? Ada kelompok 2, 3, 4, silakan.
Pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Atau saran atau masukan? Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga cyberbullying yang terjadi di sekolah? Iya, bagaimana cara menjaga cyberbullying yang terjadi di sekolah? Karena sekolah ini kadang-kadang itu tempat bullying. Yang berkuasa mereka bully yang lemah, yang kuat mereka bully yang tidak memiliki kekuatan, atau kelompok besar membuli kelompok kecil. Yang mana menurut Anda cara mengatasi bully yang tersebut? Baiklah, cara mencegah cyberbullying di sekolah. Yang pertama, dapat melakukan edukasi tentang cyberbullying. Yang kedua, peraturan dan kewajiban sekolah. Sekolah harus memiliki kebijakan tugas terkait cyberbullying. Ini adalah dari segi edukasi atau pembelajaran kita cegah dulu ya. Kemudian yang kedua dari segi sosial kita antisipasi supaya tidak terjadi, dan juga kerjasama dengan orang tua untuk Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Media sosial dapat merusak mata. Media sosial menjadikan orang lain sebagai alat komunikasi. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa bermain HP terlalu lama dapat merusak mata yang menimbulkan minus atau rabun jauh dan juga gangguan perkembangan pada mata. kedua, silakan. Bagaimana media sosial bisa mempengaruhi penglihatan? Ya. Bagaimana media sosial itu kenapa sampai bisa merusak kesehatan? Ya. Ya. Oke, silakan. Ada beberapa cara media sosial bisa mempengaruhi kesehatan. Dampak negatifnya kesehatan mental, gangguan tidur, cyberbullying, dan kesehatan fisiknya kurang gerak, gangguan mata, postur tubuh. Dampak positifnya kesehatan mental ada beberapa, dukungan sosial dan informasi dan edukasi. Dan yang ketiga ada kesehatan fisik. Pembahasan 4 tadi, apa yang dapat, siapa yang bisa dari diskusi yang dibahas tadi? Ada? Ya, luar biasa. Silakan. Iya. Iya. Pada intinya ada dampak positifnya, ada dampak negatif. Luar biasa. Bacakan berdirinya. Satu dampak positif dari media sosial adalah alat komunikasi yang meraih ilmu pengetahuan. Kedua dampak negatif dari media sosial merupakan sesuatu yang melalaikan perundungan dan merusak. Ya, jadi dampak positifnya di media sosial itu adalah apa tadi? Komunikasi. Alat komunikasi yang jauh bisa menjadi dekat, yang tidak diketahui bisa diketahui, menggali ilmu pengetahuan. Sekarang ini berapa banyak Anda saksikan? Yang paling lumrah kita menggunakan Google. Apapun ilmu ada, ya ada. Apapun bisa Anda cari. Keinginan-keinginan yang tidak Anda ketahui bisa Anda cari di Google. Ini dampak positif. Kemudian dampak negatifnya banyak, sangat banyak juga. Ada orang melakukan
dengan media sosial melalaikan hidupnya? Coba anak-anak Pak saksikan. Sehari-hari yang sering media sosial, menggunakan media sosial, mereka itu apa yang terjadi? Waktu habis dengan sia-sia. Ada yang sibuk di HP. Kemudian yang kedua, perundungan, bullying. Ini juga sering dilakukan oleh sebagian di antara kita. Yang ketiga adalah rusak mata. Apa pembahasan kita tadi bahwasanya media sosial itu ada dari segi positifnya, ada dari segi negatifnya. Siapa yang bisa menjelaskan dari segi positifnya? Menurut Anda saja, siapa? Ada anak bapak yang ingin menjelaskan segi positifnya media sosial? Gimana? Silakan berdiri. Dari segi positifnya, awak dapat berkomunikasi, bertukar pikiran, berkolaborasi, memperluas jaringan, dan lain sebagainya. Dari segi negatifnya, dapat merusak mata, melalaikan kerjaan rumah, sibuk dengan dunianya, terkadang dengan teman pun sudah tidak peduli lagi gara-gara media sosial. Luar biasa. Ini ada dua pertanyaan. Silakan kerjakan di buku latihannya. Apa strategi menggunakan media sosial yang bijak? Silakan kerjakan ini. Yang kedua, bagaimanakah cara mengatasi bullying dari media sosial? Yang juga ditanyakan oleh salah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Sudah selesai rasanya pembelajaran ini. Apa refleksi yang dilakukan? Silakan Bapak yang ingin merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa? Iya. Silakan. Berdiri. Iya, luar biasa. Marilah kita berdoa kembali. Baiklah, sesudah kita melakukan pembelajaran tadi, marilah kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Amin.